warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajar daring plus luringnya. Baik, kali ini kita akan membahas materi kelas 8, tepatnya bab yang ketiga, yaitu teks eksposisi. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Yuk kita belajar bersama. Teks eksposisi. Kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pembelajaran kali ini atau materi kali ini ada 2, yaitu 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah dari koran atau majalah yang didengar. Kemudian yang kedua, 4.5, menyimpulkan isi teks eksposisi, yaitu artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian, tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks eksposisi, yaitu artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Untuk kompetensi dasar yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi informasi dari teks eksposisi. Sebelumnya, sebelum kita mengidentifikasi teksnya, kita harus tahu dulu apa pengertian teks eksposisi. Ya, bagi yang sudah tahu, mungkin ini sebagai tambahan ya. Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk menginformasikan suatu hal atau pokok pikiran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca atau memperluas pengetahuan kita. Kata kunci, supaya memudahkan kalian, ada kata kunci dari teks eksposisi adalah menjelaskan atau memaparkan. Jadi teks eksposisi ini kata kuncinya, kemudian pengertian secara cepatnya gitu ya, itu adalah menjelaskan, kemudian memaparkan tentang suatu informasi. Itu namanya teks eksposisi. Kemudian, ciri-ciri teks eksposisi. Paragraf eksposisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dia itu sifatnya non-fiksi atau teks yang nyata ya atau sebenarnya. Kemudian, yang kedua, gaya bahasanya dia bersifat informatif karena di pengertian yang sebelumnya ini dia bertujuan untuk menginformasikan suatu hal, pokok pikiran, kemudian apapun ya, apapun yang bisa diinformasikan. Kemudian yang ketiga, tulisan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Kalau mempengaruhi pembaca, nanti jadinya bukan teks eksposisi, tapi teks persuasi. Jangan tertukar ya. Kemudian yang keempat, fakta-fakta dalam teks digunakan sebagai alat perwujudan. Kemudian, sering kita tidak bisa membedakan ya, masyarakat mungkin ada beberapa masyarakat di luar sana yang belum bisa membedakan antara teks eksposisi dan argumentasi karena sama-sama menginformasikan gitu. Perbedaan teks eksposisi dan teks argumentasi. Yang pertama, teks eksposisi ini hanya berusaha untuk menjelaskan atau menerangkan suatu pokok persoalan.
Nah, dia hanya berusaha menjelaskan saja, memberikan informasi saja, memaparkan saja. Sebaliknya, teks argumentasi itu berusaha selain memaparkan, dia juga memaparkan ya argumentasi, karena kalau dilihat dari pengertiannya, argumentasi itu adalah berpendapat atau menyampaikan pendapat atau menyampaikan argumennya. Selain teks argumentasi ini mempunyai pengertian yaitu menjelaskan, tapi dia sedikit berbeda dengan teks eksposisi. Teks eksposisi ini bertujuan sekalian untuk membuktikan kebenaran dari suatu pokok persoalan itu. Intinya ada alasannya, ada buktinya, mengapa ada masalah, mengapa penduduk di Indonesia ini semakin bertambah, mengapa COVID-19 itu ada. Nah, itu banyak sekali argumentasi dalam teks ini, disertai dengan bukti kebenaran persoalan yang sedang dibahas dalam teks argumentasi. Kemudian yang kedua, dalam teks eksposisi ini, penulis menyerahkan keputusannya kepada pembaca. Jadi ketika diberikan informasi, kalian percaya atau tidak, kalian setuju atau tidak dengan informasi yang diberikan penulis, itu semuanya diserahkan kepada kalian sebagai pembaca. Sedangkan kalau teks argumentasi ini, penulis ingin mengubah pandangan kalian, ingin mengubah pandangan kalian yang tadinya kurang setuju, mungkin akan diberi bukti-bukti yang banyak, diberi pendapat-pendapat yang kuat, akhirnya kalian mengubah pandangan kalian yang tadinya tidak setuju dengan pendapatnya menjadi setuju. Nah, itu bedanya. Beda antara teks eksposisi dan argumentasi. Kemudian dilihat dari gaya penulisannya. Teks eksposisi ini bersifat informatif, hanya menyampaikan informasi saja. Gaya ini berusaha untuk menguraikan sejelas-jelasnya tentang objek tulisan, meskipun hanya ingin menyampaikan informasi saja, tapi informasinya harus jelas. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa berita. Jadi namanya saja menyampaikan informasi ya, jadi bahasanya, kalimatnya adalah kalimat berita dan bahasa berita. Sementara itu, gaya penulisan teks argumentasi ini bersifat meyakinkan, ya. Karena banyak pendapat yang dilontarkan dalam teks argumentasi, maka si penulis ini berusaha untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapatnya itu benar, gitu. Penulis berusaha agar pembacanya ini yakin akan kebenaran uraiannya. Oleh karena itu, bahasa penulis argumentasi bersifat rasional atau objektif atau masuk akal ya, dapat diterima dengan akal sehat, namanya rasional. Nah, itu adalah perbedaan teks eksposisi dan teks argumentasi. Jadi jangan sampai tertukar ya. Kemudian kita sampai pada kompetensi dasar yang kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi. Saya yakin di video-video sebelumnya banyak sekali teks yang sudah kita simpulkan dan kita sudah banyak pengetahuan tentang cara menyimpulkan teks eksposisi. Tapi di sini Bu Fitri akan mencoba untuk mengulang kembali. Setelah mendapatkan informasi dalam teks eksposisi, kalian dapat menyimpulkan teks tersebut secara keseluruhan dengan memahami gagasan umum atau gagasan pokok atau gagasan utama di setiap paragraf dan melakukan langkah-langkah penyimpulan teks eksposisi. Jadi dalam menyimpulkan teks eksposisi, kita tidak akan jauh dari yang namanya gagasan pokok, gagasan utama, kemudian gagasan umum, itu tidak akan jauh karena memang kita akan mengambil pokok dari setiap paragraf teks yang akan kita simpulkan, begitu. Kemudian setelah kita menemukan gagasan utama dalam setiap paragraf dalam satu teks itu, kita akan menyatukannya. Akhirnya kita sampai pada langkah-langkah penyimpulan teks, begitu. Kemudian dalam mencari gagasan umum atau gagasan utama yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpulkan sebuah teks eksposisi, maka kita harus tahu gagasan utama ini itu macamnya ada berapa,
dan cara mengambilnya itu dari mana saja, kita harus tahu. Yang pertama, pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi, gitu ya. Jadi, kita bisa mengambil gagasan umumnya dengan cara deduktif. Di sini, pola paragraf umum, kemudian ke khusus ya, itu namanya deduktif. Paragraf ini dikembangkan dengan memosisikan gagasan utama pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Jadi kalau kalian mengambil sebuah gagasan utama dalam satu paragraf, tetapi gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf, kemudian diikuti dengan gagasan-gagasan penjelas. Jadi gagasan utamanya ada di kalimat pertama, gagasan penjelasnya ada di kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya, maka kalian sedang mengambil gagasan pokok dari umum ke khusus yang dinamakan dengan deduktif. Nah, Bu Fitri punya contoh. Misalnya ini yang bercetak tebal di kalimat pertama itu namanya gagasan utama yang diambil di awal paragraf. Pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Nah, kemudian dijelaskan, sejak beberapa tahun yang lalu pencemaran itu, ini cirinya kalau dia gagasan penjelas, ya, itu dia akan mengeluarkan kata-kata penunjuk seperti ini, itunya. Nah, itu artinya kalimat penjelas ini menjelaskan kalimat yang menjadi utama. Jadi utamanya kan di pertama. Dia berusaha menjelaskan nih kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya, menjelaskan kalimat yang pertama. Pencemaran itu sudah meresahkan warga. Sudah banyak pihak yang mengingatkan agar keberadaan pabrik baja itu jangan sampai mencemari lingkungan sehingga membahayakan penduduk sekitar. Namun permasalahan ini tak kunjung tuntas dan mendapatkan solusi. Keluhan warga masih terus muncul dengan tuntutan yang sama, yaitu lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Nah, ini semua adalah contoh dari deduktif, di mana gagasan utama dalam satu paragraf itu diambil di awal paragraf. Jadi dibaca dulu mana ya kira-kira gagasan utamanya. Gagasan utama itu diambil dari kalimat utama. Kemudian di dalamnya ada gagasan utama karena gagasan utama itu adalah inti dari kalimat utama. Begitu. Kemudian, cara pengambilan gagasan utama jika berada di akhir paragraf, itu namanya induktif. Pola paragraf khusus ke umum. Paragraf ini dikembangkan dengan cara menguraikan data secara empiris berupa fakta, bukti, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf dan diakhiri simpulan berisi gagasan umum atau gagasan utama pada akhir paragraf. Jadi ini kebalikannya ya anak-anak ya. Kalau yang tadi kalimat utama, gagasan utamanya ada di awal, maka ini dibalik. Dia menjelaskan dulu gagasan utamanya, diuraikan dulu, kalimat 1, 2, dan seterusnya. Kemudian diakhiri atau pada akhir paragraf terdapat kalimat utama atau gagasan utama di dalamnya. Contoh, nah ini, warga desa dapat menahan diri dari sikap reaktif emosional. Mereka berusaha meredam ego masing-masing dengan menjunjung tinggi kepentingan publik. Setelah lahir adanya kesepakatan, mereka hidup secara berdampingan. Nah, ini mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan yang dikukuhkan para leluhur selama berabad-abad silam. Mengapa mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan? Ya ini, dijelaskan ini. Oh, warga desa dapat menahan diri, makanya dia rukun gitu ya. Kemudian mereka berusaha meredam ego. Nah, itu semua adalah penjelasan di kalimat pertama, di kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Dalam paragraf ini semuanya adalah penjelasan dari kalimat terakhir, yaitu mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan dan seterusnya. Gitu ya, jadi harus teliti. Inilah pola paragraf khusus umum induktif.
Kemudian yang ketiga adalah pola paragraf campuran. Nah, kalau dilihat dari namanya ini, maka dia kalimat utamanya atau gagasan utama di inti kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf karena dia campuran. Ya, paragraf ini dikembangkan dengan memosisikan gagasan utama pada kalimat utama di awal paragraf yang diikuti dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian gagasan utama ini ditegaskan kembali, bukan diulang ya, tapi ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Contoh, ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia. Berbeda dengan ide yang berarti akal pikiran, ide dalam hal ini menjadikan seseorang mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu karya. Hal inilah yang menjadikan suatu karya dapat bernilai tinggi dan berharga. Intinya, kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atas ide-ide yang mendasarinya. Itu kan nggak sama antara kalimat di awal dan kalimat di akhir. Kalimat di awal menjelaskan kalimat utama ya, maksudnya dia adalah kalimat utamanya, kemudian ditegaskan kembali di kalimat yang terakhir. Oh, intinya kreativitas seseorang dapat dan seterusnya. Jadi coba dipahami baik-baik pola paragraf campuran ini ya, begitu gampang. Kemudian, setelah kita menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf atau gagasan umum ya, dengan 3 cara tadi, reduktif, induktif, dan campuran, maka kita kumpulkan jadi satu gagasan-gagasan utama itu atau kalimat-kalimat utama itu. Kalau mau panjang kalimat utama, kalau mau pendek diambil intinya, maka namanya gagasan utama. Gagasan utama diambil dari dalamnya kalimat utama atau inti dari kalimat utama. Jadi terserah mau pilih yang mana. Setelah kita mengumpulkan kalimat utama atau gagasan utama itu, maka yang kedua adalah kita harus tahu langkah-langkah menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Bagaimana caranya? Ada beberapa langkah penting dalam menyimpulkan isi teks eksposisi dengan benar sebagai berikut. Pertama, perhatikan judul teksnya. Ketika kamu diberi teks eksposisi oleh guru kalian atau pendidik kalian, maka perhatikan judul teksnya, ya. Judul mewakili isi paragraf. Dengan memperhatikan dan memaknai judul, pembaca akan mengetahui isi paragraf secara umum. Ketika kita membaca judulnya saja, kita sudah paham nih gambaran dari isi teksnya. Meskipun kita belum membaca, tapi ada gambaran. Nah, perhatikan dulu judul teksnya. Kemudian yang kedua, temukan gagasan utama di setiap paragraf. Yang tadi ya, caranya dalam teks eksposisi setiap paragraf memiliki hanya satu gagasan utama yang terdapat atau terletak boleh di awal kalimat, boleh di akhir kalimat, atau di awal dan akhir, boleh di awal paragraf, boleh di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Kemudian setelah menemukan gagasan utama, kemudian dirangkai. Rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama setiap paragraf yang telah diidentifikasi dirangkai dalam kalimat yang ringkas dan sederhana, tetapi tidak mengubah makna isinya. Jadi isinya jangan diubah. Kalau isi teks eksposisinya seperti itu, menginformasikan bahwa pasien COVID-19 sekarang turun ya, drastis dari angka berapa ke angka berapa. Itu nggak boleh diubah ya, nggak boleh diubah sedikit pun. Kamu hanya bertugas untuk merangkai setiap gagasan utama yang sudah ditemukan, kemudian dirangkai menjadi satu paragraf, boleh kalimat yang sambung tapi tidak mengubah makna isi teks tersebut. Begitulah anak-anak materi tentang mengidentifikasi informasi teks eksposisi dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Sekian materi dari Bu Fitri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.
Sekian materi teks eksposisi yang sudah Bu Fitri sampaikan. Semoga materi ini dapat menjadi bekal untuk kalian belajar di rumah dan di sekolah ya. Kalau begitu, Bu Fitri akhiri. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap semangat belajar daring dan luringnya. Bu Fitri akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.